Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Bernadette Bekaniato Lombanua dengan NPM 022 12 11 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang mata kuliah bisnis statistik semester 4 dengan pembahasan probabilitas jenis-jenis dari probabilitas. Baik, langsung saja pada pembahasan. Silakan ikutin saya. Nah, di sini kita ngebahas bisnis statistik ya, sesuai permintaan teman-teman semua, yaitu ngebahas tentang probabilitas atau peluang. Nanti di sini kita saling belajar aja ya. Kalau misalkan aku ada yang salah, nanti silakan teman-teman koreksi. Soalnya saya di sini juga sama kayak teman-teman baru belajar ya mengenai materi probabilitas. Oke, langsung aja kita masuk pertama distribusi peluang. Nah, distribusi peluang itu adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai peluang dari kejadian atau suatu peristiwa tertentu. Artinya, nilai dari keseluruhan hasil dari suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas atau peluang dari masing-masing hasil percobaan. Misalkan gini, ada banyaknya atau diketahui banyaknya gambar yang muncul dari 3 kali pelemparan satu mata uang. Nah, itu diketahui 0, 1, 2, 3. Terus, Px sama dengan X yang ini, 1/8, 3/8, dan seterusnya. Teman-teman bakal bertanya-tanya, 1/8 itu dari mana sih, Angel? 3/8 itu dari mana? Nah, 1/8 itu hasil dari kombinasi 3, ini 3. 3 kombinasi dari 0 yaitu 1. 1. Jadi nanti teman-teman pakai kalkulator kalkulator yang bisa kalkulator apa ya namanya? Sain. Nanti tinggal pakai rumus saja, yaitu 3 kombinasi dari 0 hasilnya 1. Selanjutnya 8. 8 ini dari mana? Kan yang diketahui di soal itu banyaknya gambar yang muncul ada 3 nih. Terus diketahui juga di soal ada mata uang. Nah, mata uang ini kan koin mata uang kan ada terdiri dari gambar sama sama gambar sama angka. Nah, gambar itu 1, terus angka itu 1, berarti 2. Berarti 2/3. 2/3 itu 8. Nah, ini 8 dari situ. Terus di sini X-nya 1, hasilnya 3/8. Jadi 3 kombinasi 1, hasilnya 3. Selanjutnya dibagi 8. Ini juga sama, yaitu 3, yang ini 3, kombinasi 2, hasilnya 3, dibagi 8. Dan ini 3, kombinasi 3, hasilnya 1/8. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis distribusi peluang. Ada 5. Pertama kita bahas distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini adalah distribusi peluang yang terdiri atas 2 hasil yang mungkin, misalkan sukses dan gagal, sakit dan sehat. Nah, distribusi binomial ini aja kayak lawan kata sakit itu sehat,
Terus lawan kata misalkan turun itu naik. Tuh dua kemungkinan. Nah, di dalam distribusi binomial ini percobaannya dilakukan berulang kali. N atau sampelnya itu kita bisa nyoba berulang kali dari keseluruhan atau dari populasi yang sudah diketahui. Terus adanya peluang sukses, tentu pasti. Terus adanya peluang gagal. Nah, peluang gagalnya itu dilambangkan Q, dan untuk mencari peluang gagal itu rumusnya Q sama dengan 1 dikurang P. Selanjutnya, distribusi binomial itu berkonstanta atau tetap, nilainya tetap, terus pengulangannya juga bersifat bebas. Seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu terserah kita mau berapa, mau 3 kali percobaan atau 5 kali percobaan, itu tergantung teman-teman atau tergantung soal. Untuk lebih jelas, kita bahas contoh soalnya. Tapi sebelum membahas contoh soal, rumus dari distribusi binomial itu sendiri yaitu PB X sama dengan N faktoria per N X faktoria dikali N min X faktoria dikali Pi pangkat X dikali Q kali N min X. Nah, B di sini yaitu lambang dari si binomial, dan B ini adalah probabilitas, itu probabilitas binomial. Kalau N ini adalah sampel ya teman-teman. Langsung saja pada contoh soal, diketahui sebuah pabrik memproduksi alat pemotong kayu. Ternyata diketahui bahwa 5% dari produksi alat tersebut tidak lolos kontrol kualitas. Jika penyelidik mengambil 10 alat pemotong kayu tersebut secara acak, hitunglah berapakah probabilitas dua alat rusak. Bagian B-nya itu ditanya berapakah probabilitas didapatkannya tidak ada yang rusak atau semuanya bagus. Masuk ke pembahasan. Tadi kan di soal diketahui N-nya itu adalah 10. Selanjutnya P sama dengan 5%, terus diubah menjadi 0,05. Selanjutnya Q. Nah, untuk mencari nilai Q ini, rumusnya itu 1 min P, berarti 1 dikurang hasil dari si P ini, yaitu 0,05. 1 dikurang 0,05 hasilnya 0,95. Lanjut, ditanya bagian A itu adalah 2 alat rusak, artinya X-nya itu adalah sama dengan 2. Maka tinggal kita substitusikan nilai yang sudah diketahui di sini ke dalam persamaan ini, ke dalam persamaan distribusi binomial. Berarti X-nya kan 2 nih, 2. Terus N faktorialnya itu kan 10 nih, 10. Selanjutnya X2, N10 min 2 dikali P. P-nya kan 0,05. Pangkat X. X-nya 2, tinggal substitusikan 2. Selanjutnya dikali N. N itu 10 min X. X-nya 2. Selanjutnya teman-teman tinggal hitung 10 varian. Nah, teman-teman pakai kalkulator yang teman-teman pakai kalkulator biar perhitungannya cepat. Nanti hasilnya itu sama dengan 0,075. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu tidak ada alat yang rusak, artinya X sama dengan 0. Berarti tidak ada alat yang rusak, artinya itu adalah semuanya alatnya bagus-bagus semua. Selanjutnya kita tinggal substitusikan
yang diketahui ke dalam persamaan probabilitas binomial. X yang diketahui kan 0. Berarti N-nya 10, X-nya 0, 10 min 0 dikali 0,25 dikali 0,95 pangkat 10 min 0. Nanti hasilnya setelah dihitung adalah 0,599. Jenis distribusi peluang yang kedua yaitu ada distribusi Poisson. Nah, di mana dalam distribusi atau peluang Poisson ini kita bisa menghitung probabilitas yang terjadi atas peristiwa menurut satuan waktu, ruang, luas, dan lain sebagainya. Contohnya itu, misalkan berapa sih banyak pengguna telepon itu per menit atau per jam atau per hari. Selanjutnya misalkan berapa sih banyak mobil yang lewat di depan jalan kampus Unpad selama 10 menit, selama 20 menit, atau selama 5 menit. Terus, misalkan kita punya buku atau buku novel misalkan. Nah, di dalam buku itu kita harus mencari banyaknya kesalahan ketik per halaman di dalam sebuah novel itu berapa, dan lain sebagainya. Terus, di dalam distribusi peluang ini atau Poisson, kita bisa menghitung distribusi binomial apabila nilai N-nya itu sangat besar atau N sama dengan 30. Jadi teman-teman kalau misalkan di soal diketahui N-nya itu lebih dari 30, maka kita menggunakan rumus atau persamaan distribusi Poisson. Tapi kalau misalkan N-nya itu diketahui kurang dari 30, maka kita menggunakan persamaan dari distribusi binomial. Nah, rumus dari distribusi Poisson ini yaitu peluang atau probabilitas Poisson X sama dengan E pangkat lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, nilai si E ini sudah ditetapkan atau nilainya itu konstanta, yaitu 2,718. Nah, lambda itu, untuk mencari nilai lambda itu adalah N dikali P, atau sampel dikali peluang sukses. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Di mana diketahui sebuah pabrik TV diketahui bahwa rata-rata terdapat 16 TV yang rusak dari 8.000 TV yang dihasilkannya. Berapakah peluang bahwa dari 1.000 TV yang akan diproduksinya terdapat hanya 1 TV yang rusak berapa, 2 TV yang rusak berapa, dan tidak ada yang rusak, atau semuanya bagus, dan ada lebih dari 2 yang rusak. Pembahasannya, nah, tadi kan diketahui nilai P itu 16 per 8.000. Nah, 16 itu yaitu, nih, dapat rata-rata. Rata-ratanya itu 16, terus dari yang rusak 8.000 TV, tinggal dimasukin atau tinggal disubstitusikan nilainya yang sudah diketahui, itu 16 bagi 8.000 hasilnya 0,002 dan N atau sampelnya itu 1.000. 1.000 dari mana, Angel? Dari sini. Peluang bahwa dari 1.000 TV yang akan diproduksi atau sampelnya itu adalah sebanyak 1.000. Jadi, rumus untuk mencari lambda. Nah, lambda itu kan rumusnya N dikali P. Nah, N-nya sudah diketahui 0,02 dan P-nya sudah N-nya sudah diketahui yaitu 1.000 dan P-nya itu 0,02. Tinggal disubstitusikan dan dikalikan hasilnya 2.
Maka sesuai pertanyaan pertama yaitu satu TV yang rusak. Artinya X-nya itu sama dengan satu. Maka ini adalah rumusnya. Rumusnya kita tinggal substitusikan ke dalam rumus, maka hasilnya E atau nilai si E itu kan 2,718, berarti 2,718 min 2 kali 2 lambda, lambdanya kan 2 nih, jadi 2. Jadi 2 dipangkatin X, X-nya itu 1 per si X. X-nya 1 berarti 1 faktorial. Jadi hasilnya yang ini 2,718 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 0,2707 pangkat per 1 hasilnya 0,2707. Nah, kepada teman-teman untuk mencari nilai ini biar nggak dihitung secara manual nanti pakai kalkulator. Jadi caranya begini. Nanti teman-teman klik on-nya, seterusnya klik shift, selanjutnya klik yang ada simbol E ini, klik E, terus dipangkatin 2, ini pangkat 2, selanjutnya jangan lupa ya teman-teman di sini ada min, berarti min pangkat 2, soalnya kalau misalkan minnya tidak diikut sertakan nanti hasilnya beda. Selanjutnya dikali sama 2 pangkat 1. Tuh. Terus buat mencari si faktoria ini bagi 1 faktoria, misalkan 1 faktoria dibagi 1 nih, kan 1, selanjutnya shift, terus kita cari, di sini kan ada simbol X faktoria, nanti setelah diklik shift, diklik yang ini, yang ada lambang X pangkat 1 yang ini. Selanjutnya kita nyari ditanya bagian B. Nah, tadi pertanyaan bagian B itu adalah 2 TV yang rusak, artinya X sama dengan 2. Tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan atau ke dalam rumus Poisson. Yaitu di mana nilai E-nya itu adalah konstanta, yaitu 2,718 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 2 bagi 2 faktoria. 2 ini dari mana, Angel? Ini dari sini ya. Dari sini. X sama dengan 2. Hasilnya nanti 0,2707. Selanjutnya kita bahas bagian C. Nah, ditanya bagian C itu tadi tidak ada yang rusak atau semuanya bagus. Nah, berarti tidak ada yang rusak artinya 0. Maka X sama dengan 0. Ini juga sama, tinggal substitusikan ke dalam persamaan Poisson. Berarti E atau nilai konstantanya yaitu 2,718 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 0 bagi 0 faktorial. Nanti hasilnya 0,1353. Kita lanjut. Kita lanjut bahas ya. Selanjutnya kita bahas yang bagian D.
Ini bukan bagian E ya, tapi bagian D. Nah, kan tadi di soal itu ditanya itu rusaknya itu lebih dari 2. Berarti X-nya lebih dari 2. Sama dengan 1 min P kali X kurang kurang dari sama dengan 2. Artinya, kalau misalkan kurang dari sama dengan, berarti yang 2-nya itu diikut sertakan. Berarti 2, 1, 0. Kalau misalkan ini kurang dari 4, berarti ini pakai rumusnya 1 min P dikali X kurang lebih sama dengan 4. Berarti dihitung dari 4, 3, 2, 1, 0. Ada PX 0, 1, 2, 3, 4, sampai 4. Kalau ada tanda sama dengannya di bawah. Kalau misalkan nggak ada tanda sama dengannya di bawah, berarti 2 ini tidak diikut sertakan. Yang diikut sertakan itu adalah mulai dari PX1 sama PX0. Tapi kalau misalkan ada sama dengannya di bawah, berarti si 2-nya ini diikut sertakan. Jadi tinggal disubstitusikan. Itu 1 min PX0. Nah, PX0-nya itu kan sudah diketahui dari pertanyaan bagian C, yaitu 0,1353. Nanti kita nggak usah nyari lagi, nggak usah nyari. Berarti untuk PX satunya juga sama. Tadi kita sudah mencari di pertanyaan bagian A. Hasilnya itu 0,2707, tinggal disubstitusikan ke sini, plus PX min 2. PX min 2 hasilnya juga tadi sudah diketahui, yaitu 0,2707. Tinggal disubstitusikan ke sini. Hasilnya nanti 1 dikurang 0,6767. Misal ini 0,6767 dari mana sih? Nah, ini dari penjumlahan PX0 yang ini plus ini dan plus ini. Ini nanti 0,6767 dan 1 dikurang ini hasilnya 0,3233. Untuk distribusi peluang yang ketiga, yaitu ada distribusi normal. Nah, distribusi normal ini merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Terus pada distribusi normal ini terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng, yaitu serat. Nah, kan bentuknya lonceng tuh ya. Nah, di mana distribusi normal ini digunakan atau biasanya itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dari berbagai peristiwa atau fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan sebagai perhitungan tinggi badan, perhitungan suatu kesalahan dari peristiwa yang kita amati, atau menghitung tekanan darah. Nah, itu biasanya disebut distribusi normal dan lain sebagainya. Nah, kapan distribusi dikatakan sebagai distribusi normal? Jika suatu data akan terdistribusi secara normal apabila rata-rata nilai dari suatu variabel sama dengan median modus dari data yang sudah diketahui atau dari data yang
sedang kita amati. Nah, bentuk dari kurva distribusi normal ini selalu simetris. Artinya simetris di sini yaitu ketika ujung ini sama ujung ini dilipat, nanti ini kurvanya ini kan nanti terbagi dua tuh ya. Terbagi dua hasilnya sama besar. Nah, ini artinya simetris. Itu ketika kurvanya dilipat dengan jumlah yang sama. Dan titik puncaknya itu ada di sini, di tengah-tengah. Bukan di sini, bukan di sini, tapi di sini. Maka distribusi normal itu ciri-cirinya kurvanya simetris. Nah, nilai atau persamaan dari distribusi normal itu adalah nilai Z, atau Z ini disebut nilai normal baku. Nanti untuk menentukan nilai Z ini pakai tabel. Nah, nanti untuk tabelnya mungkin untuk selesai pembahasan ini nanti aku kirim ke Konti atau ke Presiden. Itu Z sama dengan X min mu per S. Nah, S-nya ini itu standar deviasi. Bisa S atau bisa digunakan lambang seperti ini, lambang tau. Terus mu itu adalah rata-rata dari si distribusi normalnya, dan X ini adalah nilai dari suatu pengamatan atau yang sedang kita teliti atau yang ditanya, itu nilai si X. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Diketahui rata-rata pengeluaran penduduk untuk belanja kebutuhan pokok selama setahun di suatu kota berdistribusi normal dengan rata-rata 60 juta dan standar deviasinya itu adalah 10 juta. Misalkan seorang penduduk dipilih secara acak, tentukanlah peluang belanja kebutuhan pokok tahunnya berjumlah kurang dari Rp 50 juta. Tadi di soal diketahui mu atau rata-ratanya itu adalah 60 juta. Dan tau atau standar deviasinya itu, ini bisa dilambangkan S, bisa dilambangkan tau. Dengan 10 juta ini, 10 juta. Standar deviasinya 10 juta, maka kita tinggal substitusikan di dalam persamaan distribusi normal. Itu X-nya 50, ini kurang dari Rp 50, 50 min 60 atau mu-nya rata-ratanya 60, dan S atau tau-nya itu 10 juta. Maka 50 min 60 hasilnya 10 juta per 10 juta hasilnya min 1. Maka PX kurang dari 50.000 itu kurang dari 50 juta. Hasilnya PZ kurang dari min 1. Nah, nih, Angel ini 0,1587 itu dari mana sih? Nah, ini dari tabel Z-nya ya teman-teman. Ini dari tabel Z. Itu kita lihat tabel Z-nya yang min 1 nanti nilainya itu 0,1587. Nanti kalau misalkan teman-teman nggak bisa atau nggak tahu cara ngelihat tabel Z itu bagaimana, nanti teman-teman bisa nanya ya. Nanyanya nanti setelah pembahasan ini. Ntar saya jelaskan kalau misalkan teman-teman kurang paham untuk melihat nilai Z ini.
Selanjutnya, eh, contoh kedua. Diketahui rata-rata pengeluaran penduduk di selama setahun di suatu kota berdistribusi normal dengan rata-rata 60 juta dan standar deviasinya itu 10 juta. Ini sama kayak yang tadi ya, soalnya hanya saja pertanyaannya itu beda. Itu di antara Rp 45 juta hingga Rp 70 juta. Diketahuinya mu atau rata-ratanya 60 dan standar deviasinya atau tau itu bisa dilambangkan dengan S yaitu 10 juta, maka tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan persamaan distribusi normal. Selanjutnya, Angel, kok ini Z1, kok ini juga Z2? Nah, ini teman-teman, kalau misalkan pertanyaannya kayak begini, di antara 45.000 hingga 70.000, maka kita ada pemisalan atau harus mencari Z1 sama Z2. Nah, Z1-nya itu adalah 45 juta dan Z2-nya itu adalah 70 juta. Beda kayak soal yang pertama kan, yang ditanya itu cuma ini, cuma 50 juta. Berarti yang diketahuinya cuma Z. Atau yang ditanya itu adalah Z. Tapi untuk soal kedua, yaitu di antara 45 sama 70, berarti cari Z1 sama Z2. Nah, tinggal disubstitusikan ya teman-teman sesuai dengan yang diketahui ke dalam rumus persamaan distribusi normal. Jadi 45 dikurang 60 hasilnya 15 juta, min 15 juta per 10 juta hasilnya min 1,5. Selanjutnya X Z2-nya itu 70 juta, berarti X-nya 70 juta, mu atau rata-ratanya 60 juta, dan standar deviasinya atau tau-nya itu 10 juta, tinggal dihitung nanti hasilnya adalah 1. Maka peluang dari X kurang sama dengan 45 dan X kurang dari 70 juta sama dengan P. Tadi kan si 45 itu hasilnya min 1,5, berarti 1,5. Dan 70 juta itu hasilnya 1, berarti 1. Angel ini 0,8413 sama 0,0668 itu dari mana, Angel? Nah, itu dari si nilai tabel Z-nya, teman-teman. Itu udah ada ketentuan si tabel Z-nya itu ya. Kalau misalkan min 1,5, hasilnya nanti bakal segini dan 1 bakal segini. Ini tinggal dikurangin 0,8413 min 0,0668. Karena ini di antara, maka ini akan dikurang. Itu hasilnya 0,7745. Selanjutnya jenis distribusi peluang yang keempat yaitu distribusi hipergeometrik. Nah, distribusi hipergeometrik yaitu di mana banyaknya sukses dalam sampel acak yang berukuran N atau sampel yang diambil dari N besar itu adalah populasi dan N ini adalah sampel dari si populasi. Nah, distribusi hipergeometrik ini sifatnya itu tidak berulang ya teman-teman. Di mana jumlah sukses yang terjadi dalam suatu eksperimen hipergeometrik ini disebut dengan variabel random hipergeometrik, di mana distribusi probabilitas dari variabel random itu disebut sebagai distribusi hipergeometrik. Itu variabel random disebut distribusi hipergeometrik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa distribusi hipergeometrik itu adalah
distribusi probabilitas atau distribusi peluang. Angel, Iya, iya, suaraku kedengeran. Angel, maaf suaranya patah-patah. Suaranya patah-patah. Kalau sekarang gimana? Sekarang masih patah-patah gak? Udah enggak, tapi boleh diulang nggak, Angel? Soalnya tadi bener-bener patah-patah. Diulang dari mana ya? Dari tadi sih dari suatu itu langsung ngeblank patah Eh, suaranya. masih distribusi per geometrik. Iya masih. Oh ya udah, aku ulang ya. Maaf ya. Distribusi hipergeometrik ini yaitu banyaknya sukses dalam sampel sampel acak yang berukuran n yang diambil dari n. Nah, di sini n ini adalah populasi, n besar itu adalah populasi atau nilai dari keseluruhan, dan n kecil ini adalah nilai sampel yang diambil dari nilai populasi. Di n ini adalah cuma sebagian sampelnya saja. Nah, distribusi hipergeometrik ini sifatnya tidak mengulang ya teman-teman. Dan jumlah sukses yang terjadi dalam suatu eksperimen atau suatu kejadian atau suatu peristiwa hipergeometrik ini disebut dengan variabel random. Variabel random, maka distribusi probabilitas yang disebut variabel random ini itu disebut sebagai distribusi atau peluang dari hipergeometrik. Dapat disimpulkan bahwa distribusi hipergeometrik ini adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok atau dari beberapa objek yang dipilih, yang kita pilih, atau sampel yang kita ambil, atau sampel yang kita amati atau yang kita pilih tanpa adanya pengembalian, tanpa N ini tidak ada pengulangan. Nah, persamaan dari distribusi hipergeometrik ini adalah H. H ini adalah lambang dari hipergeometrik. X ini adalah jumlah sukses terambil atau jumlah dari yang kita amati atau sesuai dengan yang ditanya, dan N ini adalah jumlah populasi atau jumlah keseluruhan, dan N kecil adalah jumlah dari sampel, dan K ini adalah jumlah sukses. Nah, kalau misalkan N dikurang K atau N besar, maksudnya N besar dikurang K itu adalah populasi gagal. Ini adalah C ini adalah kombinasi dari K, X dikali kombinasi N kurang K, N min X dibagi kombinasi N per N. Sama dengan K. Cuman di sini ini kan tanpa adanya C atau adanya lambang kombinasi. Ini sama aja teman-teman. Mau pakai yang ini atau yang ini sama aja. Pilih salah satu. Mau pakai ini atau pakai ini. Jangan dua-duanya nulis. Pilih aja salah satu. Misalkan cuman pakai ini. Atau cuman pakai ini. Nanti sama aja. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh soalnya saja. Nah, diketahui suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Cara sampling kotak ialah dengan memilih 5 suku cadang secara acak nih teman-teman, secara acak dari dalamnya dan menolak kotak tersebut.
bila di antaranya ada yang cacat. Berapakah peluang mendapatkan tepat satu nih? Satu yang cacat dalam sampel berukuran 5. Berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat. Nah, tadi kan populasinya itu kan 40 nih, 40. Nah, cacatnya itu kan kurang dari sama dengan 3. Nah, terus dari sampling yang memilih 5 suku tersebut tadi secara acak, di mana cacatnya itu sama dengan 3. Dan ditanya PX-nya sama dengan 1. Jel, satu itu dari mana sih, Jel? Nah, satunya itu adalah dari sini, dari pertanyaan ini. Berapakah peluang mendapatkan tepat satu nih? Satu yang cacat dalam sampel berukuran 5. Jadi pertanyaan itu PX sama dengan 1. Jadi tinggal dimasukin atau tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan dari distribusi hipergeometrik. Nanti hanya X-nya adalah 1, nih 1, N-nya 40, N kecilnya atau sampelnya itu adalah 5, dan K-nya adalah 3. Maka 3 atau kombinasi 3, 1 dikali kombinasi 40 min 3, 5 min 1. Selanjutnya dibagi kombinasi 40 bagi 5. Nah, buat teman-teman untuk menghitung di kalkulator itu caranya gini ya. Nah, misalkan kita hitung 3 kombinasi 1. Nah, teman-teman klik on, selanjutnya klik 3, selanjutnya shift. Selanjutnya, nanti di sini kan ada tulisan NCR. Berarti klik ini diklik, setelah itu tinggal diklik 1. Lihat 3 kombinasi 1, habis itu selanjutnya nanti tinggal sama dengan, atau mencari misalkan 40 kombinasi 5. 40 kombinasi 5 berarti klik on, terus selanjutnya klik 40, selanjutnya klik shift, nanti selanjutnya klik yang ini yang ada tulisan NCR-nya, selanjutnya klik 5, selanjutnya klik sama dengan, nanti hasilnya sekian-sekian. Maka 3 kombinasi 1 hasilnya 3 faktoria, 40 dikurang kombinasi 40 min 3 kombinasi dari 5 min 1, nanti hasilnya 37 faktoria, dan 40 kombinasi 5, nanti hasilnya sekian-sekian. Ini kan perhitungannya itu secara manual ya teman-teman, dihitung satu persatu. Nanti untuk memanage waktu pas ujian, pakai kalkulator aja ya. Jadi hasilnya 0,3011. Nah, untuk mencari 3 faktoria atau 37 faktoria di kalkulator, caranya gini ya teman-teman. Klik on, selanjutnya misalkan kita nyari 37 faktoria, berarti klik on, selanjutnya klik 37, selanjutnya klik shift, selanjutnya klik, sini kan ada simbol X faktoria, berarti klik yang ini, selanjutnya sama dengan. Hasilnya ada sekian-sekian. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis distribusi peluang yang kelima, yaitu distribusi multinomial.
Nah, distribusi multinomial ini adalah distribusi binomial dengan hasil kemungkinan lebih dari dua. Lebih dari dua. Ingat teman-teman, yang ini garis bawahi bahwa distribusi multinomial itu adalah lebih dari dua. Jika sebuah percobaan memiliki kemungkinan hasil yaitu E1, E2, E3, E4, dan EK selanjutnya dengan peluang masing-masing P1, P2, P3, P4, dan P seterusnya, maka distribusi peluang dari variabel randomnya itu X1, X2, dan X seterusnya yang menggambarkan jumlah kemunculannya itu E1, E2, E3, dan E seterusnya. EK dalam N percobaan independen akan mengikuti distribusi multinomial dengan fungsi kepadatan peluang. Jadi intinya distribusi multinomial itu adalah kemungkinan lebih dari dua. Nah, persamaannya itu gini teman-teman. Itu fungsi X adalah peristiwa yang sedang kita amati, N adalah sampel, dan P adalah peluang suksesnya sama dengan N faktoria per X1 faktoria, X2 faktoria, X3 faktoria, dan X seterusnya, dikali P1 pangkat X1 dikali P2 dikali pangkat X2 atau dikali P3 pangkat X3 dan seterusnya. Di mana X1, X2 yang ini itu adalah N atau sampelnya ya teman-teman. Dan P1, P2 dan selanjutnya itu yang ini itu adalah 1. Nah, tadi di sini kan udah sampai selesai nih. Setelah kita substitusikan yang sudah diketahui ke dalam persamaan, nanti hasilnya itu adalah 0,1206.